Apa jadinya ketika seorang pendeta Kristen di pedesaan Inggris justru mengundang seorang ulama Islam ke gerejanya untuk berdialog, dan bukannya memperkuat iman jemaat, hal itu malah mengguncang keyakinan mereka hingga berujung pada mualaf massal. Pendeta Michael yang awalnya ingin membuktikan kebenaran imannya malah justru menemukan dirinya tersesat dan terseret dalam krisis spiritual yang mendalam, membawa perubahan yang tidak terduga dalam hidupnya dan komunitas yang dipimpinnya. Inilah kisah nyata tentang keraguan, pencarian makna dan transformasi iman yang begitu menyentuh hati, membalikan stigma dan membuka pintu bagi persaudaraan lintas agama. Di sebuah desa kecil yang tenang di Inggris, Gereja Santo Jude berdiri sebagai pusat kegiatan rohani dan tempat berkumpul bagi komunitas yang penuh harapan dan keyakinan. Disinilah pendeta Michael menjadi sosok yang dihormati. Selama bertahun-tahun ia dianggap sebagai pemimpin rohani yang kuat, tegar dalam imannya, dan mampu membimbing jemaatnya dengan penuh keteguhan. Namun di balik wajah yang tenang itu ada gelombang keraguan yang mulai merayap perlahan ke dalam hatinya. Keraguan yang tidak pernah ia bayangkan akan muncul. Semuanya bermula pada suatu hari ketika sesi tanya jawab setelah kebaktian rutin berlangsung. Jemaat yang selama ini terbiasa dengan jawaban-jawaban sederhana dan penuh dengan keyakinan, kini dihadapkan pada pertanyaan yang tajam dan tidak terduga. Seorang pemuda bernama Liam yang dikenal sebagai sosok cerdas dan penuh dengan rasa ingin tahu, mengajukan sebuah pertanyaan yang menancap dalam-dalam di hati pendeta Michael dan seluruh jemaat yang hadir. Ia berkata, jika Yesus adalah anak Tuhan dan Maha Kuasa dan tidak terbatas, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya disalibkan dengan cara yang begitu hina? Bukankah itu merendahkan keagungannya? Tanya Liam dengan suara mantap, namun dipenuhi dengan kebingungan dan sedikit keraguan. Ruangan yang tadinya riuh dengan doa dan nyanyian kini berubah menjadi sunyi. Pertanyaan itu bukan hanya menantang logika, tapi juga menyentuh inti kepercayaan yang selama ini diyakini tanpa syarat. Jemaat menatap pendeta Michael dengan tatapan yang penuh harap. Mereka ingin jawaban yang kuat, jawaban yang dapat menghapus segala keraguan dan mengembalikan iman yang mulai goyah. Namun jawaban yang diberikan Michael jauh dari apa yang diharapkan. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia hanya mampu menjawab, itu adalah misteri iman yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Jawaban itu bukanlah penghiburan, melainkan cambukan keras bagi jiwa-jiwa yang haus akan kepastian. Sebagian jemaat mulai menunjukkan ekspresi kebingungan, yang lainnya menundukkan kepala dengan diam dan penuh dengan tanda tanya. Namun jauh di dalam hati mereka, benih-benih keraguan mulai tumbuh dan berkembang. Michael sendiri merasakan bagaimana keyakinannya mulai retak. Setiap kali ia mengingat kembali pertanyaan Liam, hatinya bergolak. Di malam hari, di dalam kamar kerja yang sunyi, Michael termenung panjang. Ia membaca kembali kitab-kitab suci, mencari jawaban yang memuaskan. Namun yang ditemukannya justru semakin membingungkan. Semangat jemaat pun mulai memudar. Percakapan antar mereka yang biasanya dipenuhi dengan pujian dan syukur, kini malah berubah menjadi diskusi panjang yang dipenuhi dengan tanda tanya dan keraguan. Apakah benar Yesus mengalami kematian yang hina? Apakah itu sesuai dengan keagungan yang selama ini kami yakini? Tanya Sarah, seorang wanita paruh baya yang dikenal sebagai pilar komunitas gereja. Keresahan itu menyebar bagai api dalam sekam. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak dari jemaat yang mulai merasakan guncangan spiritual yang hebat. Mereka merasa terpukul oleh pertanyaan yang sulit dijawab dan jawaban yang dianggap mereka lemah. Suasana di gereja juga berubah perlahan, tapi pasti. Dari sebuah tempat yang penuh dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, kini menjadi ladang keraguan yang membingungkan dan menakutkan. Anak-anak muda yang seharusnya menjadi generasi penerus iman, mulai menarik diri dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Michael melihat semua ini dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin menenangkan jemaat, menguatkan mereka, tapi dirinya sendiri seperti tersesat di tengah kabut yang tebal. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupannya mulai retak, dan ia takut jika fondasi itu runtuh seluruhnya. Dalam renungannya, ia mulai menyadari bahwa krisis ini bukan hanya soal pertanyaan Liam, tapi soal ketidakmampuan dirinya untuk menemukan jawaban yang jujur dan memuaskan. Ia merasa terjebak dalam sebuah dilema, mempertahankan wibawa sebagai pendeta dengan jawaban yang seadanya, atau mencari kebenaran yang mungkin akan mengguncang seluruh kehidupannya. Ketika malam semakin larut, Michael menatap jendela kantornya yang menghadap ke gereja. Cahaya lampu gereja yang biasanya memberikan kehangatan kini tampak redup dan suram. Hatinya berbisik, aku harus menemukan jalan keluar. Aku harus mengembalikan iman yang hilang, bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk diriku sendiri.
Namun jalan itu belum terlihat jelas di depan matanya. Ia tahu bahwa apapun yang akan dilakukan berikutnya tidak akan mudah dan akan membawa konsekuensi yang besar. Namun satu hal yang pasti, krisis iman ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh jemaat gereja Santo Jude. Setelah bergumul dengan pikirannya, pendeta Michael mengambil keputusan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Keraguan yang membelit hatinya harus dihadapi, bukan dengan jawaban-jawaban yang samar dan penuh tanda tanya, tapi dengan sebuah tindakan yang berani dan radikal. Ia merasa harus membuktikan kepada jemaat dan juga kepada dirinya sendiri bahwa imannya masih berdiri tegak, tidak tergoyahkan oleh pertanyaan dan keraguan yang selama ini merayap di hati mereka. Dan dalam sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang, Michael memutuskan untuk mengundang seorang ulama Islam, Ustadz Hamzah, ke dalam gerejanya. Tujuannya jelas, yaitu ingin mempermalukan pandangan Islam tentang Yesus dan penyaliban, yang berbeda jauh dari ajaran Kristen selama ini. Michael yakin dengan keilmuan dan kefasihannya, ia bisa mengalahkan argumen ulama tersebut dalam dialog terbuka di depan jemaat. Ketika kabar tentang undangan ini tersebar, reaksi di kalangan jemaat sangat beragam. Beberapa merasa skeptis dan tidak percaya, bahkan sinis. Mengapa kita harus mengundang musuh untuk datang dan mengacaukan iman kita? Gumam beberapa orang tua di sudut gereja. Namun ada juga yang penasaran dan berharap dialog ini akan menjadi bukti nyata keunggulan iman mereka. Pada hari yang telah ditentukan, gereja Santo Jude dipenuhi oleh suasana yang tegang dan penuh dengan antisipasi. Jemaat datang dengan hati-hati, beberapa menyembunyikan rasa takut di balik senyum mengejek, sementara yang lainnya memandang penuh kecurigaan. Mereka siap untuk menyaksikan apa yang mereka yakini akan menjadi kemenangan pendeta Michael dalam menentang ajaran Islam. Ruangan utama gereja yang biasanya hangat dengan nyanyian pujian dan doa kini berubah menjadi arena perdebatan yang syarat dengan ketegangan. Beberapa kursi penuh dan udara terasa berat seolah menahan napas dalam-dalam menunggu pembukaan acara. Michael berdiri di mimbar dengan wajah yang penuh dengan percaya diri. Dalam hati ia berulang kali mengingatkan diri bahwa hari ini adalah saatnya membuktikan keimanan mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Ia menatap jemaat dengan mata yang penuh dengan semangat kemenangan, siap melontarkan argumen-argumen yang akan membungkam setiap pandangan yang bertentangan. Namun ketika Ustadz Hamzah memasuki ruangan, suasana yang semula dipenuhi dengan keraguan dan kecemasan kini berubah. Ustadz Hamzah tampil dengan ketenangan yang luar biasa. Wajahnya berseri dengan kebijaksanaan yang menyentuh. Ia tidak membawa aura pertarungan, melainkan kedamaian dan penghormatan yang tulus. Dengan suara yang lembut namun tegas, Ustadz Hamzah membuka dialog dengan kalimat yang langsung mengubah suasana. Saya datang bukan untuk merendahkan, tapi untuk memuliakan. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Beberapa bahkan merasa ada sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka duga sebelumnya. Ia melanjutkan dengan penjelasan bahwa dalam Islam, Isa atau Yesus dipandang sebagai salah satu nabi terbesar yang memiliki kelahiran ajaib dan mukjizat yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa Islam memuliakan Isa dengan sangat tinggi, bukan sekedar sosok biasa, tapi utusan Tuhan yang patut dihormati. Setiap kata yang diucapkan Ustadz Hamzah terasa seperti angin segar yang menembus kaku dan tegangnya udara di ruangan itu. Ia menggunakan argumen yang logis dan penuh dengan rasa hormat, tanpa menyudutkan keyakinan siapapun, tapi tetap membawa pemikiran baru yang menantang cara pandang jemaat selama ini. Kemudian datanglah pertanyaan yang membuat semua orang terdiam, terutama pendeta Michael. Ustadz Hamzah bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan nabi kesayangannya dihina dan disiksa sedemikian rupa oleh manusia fana? Sebuah pertanyaan sederhana tapi mengguncang fondasi keyakinan yang selama ini dipegang erat. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, Isa diselamatkan oleh Tuhan dari kematian yang hina itu dan langsung diangkat ke sisinya. Konsep ini bukan merendahkan Isa, melainkan menunjukkan keagungan Tuhan yang melindungi hambanya dari penghinaan. Bagi umat Islam, keselamatan Isa adalah tanda kebesaran dan kasih sayang Tuhan yang tiada batas. Dialog kemudian berlangsung dengan intensitas yang meningkat, namun tetap dalam suasana yang penuh hormat dan kesopanan. Michael mencoba untuk memberikan bantahan, tetapi semakin lama argumen yang ia sampaikan justru terasa rapuh dan tidak mampu menembus keyakinan Ustadz Hamzah yang mantap dan berdasar pada logika yang kuat. Jemaat mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Beberapa dari mereka menukar pandang dengan sesama, bertanya-tanya dalam hati apakah apa yang mereka dengar itu masuk akal. Mereka yang semulanya hadir dengan sikap sinis kini mulai merasakan gelombang keraguan yang mulai bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Setelah sesi dialog usai, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan penuh makna. Michael menatap wajah jemaatnya yang tidak lagi penuh dengan keyakinan, tapi berubah menjadi penuh tanda tanya. Ia sendiri merasa seolah berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Dalam hati kecilnya, Michael mulai sadar bahwa keputusan mengundang ulama Islam ke gereja bukanlah langkah sederhana. Ia telah membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan sulit untuk dijawab. Ia tahu bahwa dialog ini bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan menguji iman dan keyakinan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ketika jemaat perlahan meninggalkan gereja, di antara bisik-bisik dan perbincangan kecil yang penuh dengan tanda tanya, Michael berdiri termenung. Ia tahu bahwa keesokan hari, kehidupan di gereja Santo Jude tidak akan pernah sama lagi. Saat pintu gereja Santo Jude terbuka untuk hari dialog yang telah lama ditunggu, suasana hati semua orang bagaikan berada di ujung tali. Jemaat datang dengan hati yang campur aduk antara rasa ingin tahu, keraguan, bahkan sinisme. Mereka bersiap untuk menyaksikan pertarungan antara dua keyakinan yang dipastikan akan menjadi ajang pembuktian pendeta mereka, Michael, dan keyakinan yang selama ini telah mereka pegang teguh. Namun ketika Ustadz Hamzah melangkah masuk, suasana berubah drastis. Ia bukanlah sosok yang mereka bayangkan, bukan seorang lawan yang keras kepala atau penuh dengan semangat konfrontasi. Sebaliknya, Ustadz Hamzah hadir dengan ketenangan yang memancarkan dari wajahnya, membawa aura kebijaksanaan yang hangat. Pandangannya penuh dengan penghormatan dan niat baik yang tulus. Kemudian dia membukanya dengan salam. Kalimat yang sederhana itu telah mencairkan ketegangan yang menggantung di udara. Kemudian dengan suara yang penuh dengan kedamaian dan jelas, ia mengucapkan kalimat yang mengubah jalannya dialog. "Saya datang bukan untuk merendahkan, tapi untuk memuliakan." Ungkapan itu menggugah hati banyak orang yang hadir. Mereka mulai menyadari mungkin pertemuan ini bukanlah pertemuan yang sengit, tapi sebuah dialog yang membuka ruang untuk saling memahami dan menghargai. Ustadz Hamzah memulai dengan menjelaskan bagaimana Islam memandang Isa Al-Masih dengan rasa hormat yang tinggi. Dalam Islam, Isa adalah salah satu nabi terbesar. Kami mengakui kelahirannya yang ajaib, beberapa mukjizat yang ia tunjukkan, dan perannya yang sangat mulia dalam sejarah para nabi. Setiap kata yang ia ucapkan tidak hanya memenuhi ruangan dengan fakta, tapi juga menyentuh perasaan. Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap Isa dalam Islam tidak kalah besar, bahkan lebih murni dari yang selama ini diyakini oleh banyak orang. Namun bagian yang paling menggugah datang ketika Ustadz Hamzah membahas soal penyaliban, momen yang selama ini menjadi pusat perdebatan antara Kristen dan Islam. Dengan tenang ia bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa memberikan nabi kesayangannya dihina dan disiksa sedemikian rupa oleh manusia fana? Pertanyaan itu membuat hadirin terdiam. Bahkan pendeta Michael terlihat terperangah. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa pertanyaan itu menyentuh inti masalah, sebuah tantangan yang memang sulit dijawab dengan mudah. Ustadz Hamzah kemudian melanjutkan, dalam Islam kami percaya bahwa Isa tidak benar-benar mati disalibkan. Sebaliknya, Tuhan menyelamatkannya dan mengangkatnya langsung ke sisinya. Kematian yang hina bukanlah takdir yang pantas bagi seorang nabi mulia. Keselamatan Isa adalah tanda keagungan dan kasih sayang Tuhan yang tidak terhingga. Penjelasan itu meskipun berbeda dengan keyakinan jemaat disampaikan dengan cara yang penuh hormat dengan logika yang jelas. Ustadz Hamzah tidak berusaha merendahkan, tapi justru mengangkat martabat Isa dengan cara yang berbeda, yang membuka mata dan hati banyak orang. Michael yang awalnya yakin akan mengalahkan Ustadz Hamzah kini mulai merasakan keguncangan batin. Ia mencoba untuk memberikan bantahan, namun argumen-argumennya terasa lemah di hadapan ketegasan dan kedalaman penjelasan sang ulama. Jemaat yang hadir pun mulai merasakan gelombang perasaan yang beragam. Ada yang mulai bertanya-tanya dalam hati, ada yang mengangguk setuju secara diam-diam, bahkan ada yang meneteskan air mata tanpa bisa menahannya. Sebuah momen emosional yang tidak terduga. Tidak hanya itu, Ustadz Hamzah juga menjelaskan konsep pengampunan dalam Islam yang berbeda dari doktrin penebusan dosa yang selama ini diyakini jemaat Kristen. Dalam Islam, pengampunan tidak membutuhkan darah atau korban. Pengampunan diperoleh melalui taubat yang tulus karena Tuhan adalah Maha Pengampun. Paparnya, konsep tauhid keesaan Tuhan yang murni tanpa pembagian seperti Tritunggal turut dijelaskan secara gamblang. Tuhan itu esa, tidak terbagi, dan tidak membebani manusia dengan dosa warisan. Katanya, membuat banyak jemaat yang merasakan ada keadilan baru yang selama ini belum mereka pahami. Dialog yang berlangsung selama berjam-jam itu bukan hanya pertukaran kata-kata,
tapi sebuah perjalanan spiritual yang menggugah dan membuka cakrawala baru. Banyak dari jemaat, terutama pemuda seperti Liam, mulai mengajukan pertanyaan yang lebih dalam dan tulus. Mereka mencari jawaban yang selama ini hilang dari pengajaran gereja. Ketika dialog berakhir, suasana tidak lagi penuh dengan kecaman dan kecurigaan. Sebaliknya, ada rasa damai dan kelegaan yang perlahan mengisi hati setiap orang yang hadir. Banyak yang merasa hatinya tersentuh oleh kebenaran yang mereka dengar, sekaligus merasa bingung dan bimbang antara kepercayaan lama dan pemahaman baru. Di ruangan yang lebih kecil dan pribadi, Pendeta Michael mengundang beberapa jemaat vokal untuk berbicara lebih lanjut. Satu persatu mereka mengaku merasakan kedamaian dan jawaban yang selama ini mereka cari. Liam dan Sarah, yang sebelumnya penuh dengan keraguan, kini tampak lebih tenang dan terbuka. Momen yang paling mengharukan terjadi ketika beberapa dari mereka, termasuk Eleanor, sosok wanita yang selama ini dianggap pilar gereja, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lembut namun penuh dengan keyakinan. Suara itu bagaikan nyanyian harapan baru, membelah keheningan dan menandai awal baru dalam kehidupan mereka. Michael menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya yang selama ini penuh dengan guncangan perlahan menemukan ketenangan. Namun ia tahu perjalanan ini masih jauh dan penuh dengan tantangan. Dialog itu bukan sekedar pertemuan antar dua agama, tapi sebuah titik balik yang mengguncang dasar keyakinan dan membuka pintu bagi perubahan besar yang akan segera datang. Setelah dialog yang menggugah hati bersama Ustadz Hamzah di gereja Santo Jude, suasana yang semulanya penuh ketegangan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan mendalam. Jemaat yang hadir tidak lagi pulang dengan jawaban mudah. Mereka membawa pulang pertanyaan dan rasa penasaran yang membara. Perjalanan spiritual mereka kini berada di persimpangan jalan yang sulit. Sebuah pilihan antara mempertahankan keyakinan lama atau membuka hati pada pemahaman baru yang mungkin selama ini belum pernah mereka pertimbangkan. Di antara mereka, Liam dan Sarah adalah 2 sosok muda yang paling tampak berubah. Dari awal mereka dikenal sebagai anak muda yang penuh rasa ingin tahu, yang selalu mengajukan pertanyaan kritis. Namun setelah dialog itu, keraguan mereka bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi menjadi sebuah pencarian yang tulus dan mendalam. Liam kemudian duduk termenung di bangku gereja setelah sesi dialog usai. Kata-kata Ustadz Hamzah terus terngiang di pikirannya. Sarah, yang selama ini rajin mengikuti setiap kebaktian dan doa, merasakan kegelisahan yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam pengajaran yang selama ini ia terima. Pengampunan yang diperoleh tanpa darah melalui taubat yang tulus adalah konsep yang baru baginya dan sekaligus sangat membebaskan. Dalam beberapa hari berikutnya, Michael melihat perubahan yang signifikan pada beberapa anggota jemaatnya. Mereka mulai berdiskusi secara pribadi dengan Ustadz Hamzah yang tetap tinggal di desa untuk membimbing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan sabar dan penuh dengan pengertian. Dialog yang penuh hormat itu kini membuka ruang baru bagi mereka yang mencari jawaban tanpa tekanan dan rasa takut. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi saat Eleanor, sosok yang selama ini menjadi pilar gereja dan sangat vokal mempertahankan ajaran lama, mengunjungi kantor Michael. Ia datang dengan mata yang penuh dengan air mata, membawa beban keraguan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia kemudian berkata kepada Michael bahwa semenjak Ustadz Hamzah hadir untuk berdialog, dia merasakan kedamaian tapi juga bingung. Seluruh hidupnya penuh percaya dengan cara yang satu, dan sekarang dia merasakan semuanya runtuh. Kedamaian yang perlahan muncul di wajah Eleanor adalah tanda bahwa hatinya mulai terbuka. Ia pun mengambil keputusan besar yang mengejutkan banyak orang di komunitas itu, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keimanannya yang baru. Suara lembutnya mengucapkan kalimat itu sebagai simbol perubahan yang mendalam, yang merambah jauh ke dalam jiwa. Kabar tentang mualaf masal itu kini menyebar cepat. Satu persatu anggota jemaat yang vokal dan memiliki keraguan kini mulai mengikuti jejak Eleanor. Liam, Sarah, dan beberapa lainnya pun mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Meskipun langkah itu bukan tanpa tantangan dan risiko, keputusan mereka bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan sebuah perjalanan menuju kedamaian dan keyakinan yang lebih dalam. Mereka menemukan jawaban atas keresahan yang selama ini menghantui jiwa mereka, bahwa pengampunan dan kasih sayang Tuhan tidak harus melalui penderitaan dan darah, melainkan dapat diperoleh melalui taubat yang tulus dan pengakuan yang benar. Pendeta Michael menyaksikan transformasi ini dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kehilangan posisi dan otoritas yang selama ini dipegang teguh. Di sisi lain, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan karena melihat jiwa-jiwa yang selama ini hilang kini menemukan jalan pulang.
Ia mulai menyadari bahwa kebenaran yang membebaskan bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, tapi sesuatu yang datang dari hati yang terbuka dan jiwa yang tulus mencari. Ia pun semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan sekedar perubahan agama, tapi transformasi spiritual yang mendalam. Seluruh komunitas gereja kini mulai berubah perlahan. Kebaktian yang dulunya dipenuhi dengan lagu-lagu rohani Kristen kini berganti dengan pertemuan yang syarat dengan doa dan pengajian Islam. Suasana yang baru ini telah membawa energi segar dan kedamaian yang menenangkan. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada pula anggota jemaat yang merasa kehilangan dan kecewa. Mereka melihat perubahan ini sebagai pengkhianatan dan meninggalkan komunitas yang selama ini mereka anggap rumah. Michael memahami hal ini dengan penuh rasa kasih dan juga pengertian. Karena setiap perjalanan spiritual memang unik dan personal. Di tengah perubahan yang besar itu, Michael merasa bahwa pintu baru telah terbuka baginya dan jemaatnya. Ia yakin bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang membebaskan, bukan yang mengikat atau menyiksa hati. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan masih menanti. Tapi di balik semua itu ada harapan baru. Harapan akan sebuah iman yang tulus, yang tidak hanya menguatkan hati tapi juga membebaskan jiwa dari beban dan keraguan yang selama ini menyelimuti. Setelah hari-hari yang penuh dengan pergolakan batin dan perubahan yang mengguncang seluruh jemaat, Pendeta Michael berada di titik paling krusial dalam hidupnya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di gereja Santo Jude bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah sebuah revolusi spiritual yang telah mengguncang fondasi keyakinannya sendiri. Michael menghadapi mentornya, yaitu Richard, seorang pria yang selama ini menjadi panutan dan sosok yang selalu mendukung perjalanan rohaninya. Namun kali ini pertemuan mereka berbeda. Richard memandang Michael dengan mata yang penuh kekecewaan dan kemarahan. Kemudian Richard berkata dengan suara dingin, "Apa yang kau lakukan ini, mengundang ulama Islam ke gereja kita, membiarkan jemaatmu berpaling. Ini bukanlah jalan yang benar. Kau telah mengkhianati apa yang kita perjuangkan." Kata pengkhianat itu terasa seperti pisau yang menusuk dalam hati Michael. Tapi di balik rasa sakit itu, Michael tahu bahwa ia tidak bisa lagi memimpin di jalan yang kini ia ragukan. Iman yang selama ini ia pegang kini terasa kosong, dan ia harus memilih bertahan dalam kebohongan atau melangkah ke arah kebenaran yang baru. Keputusan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Michael duduk termenung berjam-jam di ruang kerjanya, menatap salib yang tergantung di dinding, tanda dari perjalanan panjang yang kini harus ia akhiri. Dengan suara lirih ia mengucapkan doanya, memohon petunjuk dan kekuatan. Hari berikutnya, seluruh jemaat memenuhi gereja dengan harapan dan penasaran. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi saksi dari pengumuman yang mengguncang seluruh komunitas mereka. Michael naik ke mimbar dengan langkah pelan tapi mantap. Ia menatap wajah-wajah yang sudah ia anggap keluarga, yang kini juga sedang bergulat dengan pergolakan batin. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. "Saya datang hari ini bukan sebagai pendeta, tapi juga sebagai seorang manusia yang mencari kebenaran. Setelah banyak pergulatan dan pencarian, saya harus mengumumkan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan pendeta di gereja Santo Jude." Kata-katanya itu seperti gemuruh yang mengguncang ruangan. Jemaat terdiam. Beberapa meneteskan air mata, sementara yang lain mencoba mencerna kenyataan yang baru saja didengar. Pengumuman itu bukan hanya soal pengunduran diri, tapi juga sebuah pengakuan yang sangat pribadi dan mendalam. Jemaat yang hadir merasakan campuran emosi, kebingungan, kehilangan, tapi juga ada benih harapan yang mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, gereja Santo Jude perlahan mengalami transformasi besar. Gedung yang dulunya memenuhi dengan lagu-lagu rohani Kristen kini mulai bergema dengan suara azan dan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Michael bersama dengan beberapa anggota jemaat yang telah menjadi mu'alaf mengubah tempat itu menjadi pusat komunitas muslim yang baru. Perubahan ini bukan tanpa tantangan. Banyak warga desa yang skeptis dan bahkan menentang perubahan ini. Mereka merasa kehilangan satu-satunya tempat ibadah yang selama ini mereka kenal. Namun Michael dan komunitasnya berusaha membangun jembatan pengertian dan saling menghormati. Di tengah semua perubahan itu, Michael telah menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Ia merasa damai dalam keimanannya yang baru. Dan lebih dari itu, ia merasa diterima dan dicintai oleh komunitas barunya. Suatu malam saat Michael berdiri di balkon pusat komunitas muslim, ia melihat bintang-bintang yang berkilauan di atas langit desa. Ia tersenyum dalam hati. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia siap untuk melangkah maju dengan keyakinan dan hati yang penuh. Michael sadar bahwa kehilangan gereja bukanlah akhir dari segalanya.
melainkan awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan makna dan keberkahan. Setelah pengunduran dirinya sebagai pendeta dan pengucapan syahadat yang mengubah hidupnya, Michael memulai babak baru dalam perjalanan spiritualnya yang penuh dengan liku dan tantangan. Perjalanan ini bukan hanya soal perubahan agama, melainkan juga pencarian jati diri dan kedamaian batin yang selama ini dirindukannya. Hari-hari awal setelah konversi adalah masa-masa yang penuh dengan pembelajaran dan refleksi. Michael merasa seperti seorang peziarah yang baru saja menemukan jalan yang benar, namun masih harus menapaki medan yang penuh dengan rintangan. Ia mulai belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran lebih dalam, serta mengenal budaya dan tradisi Islam yang selama ini asing baginya. Proses belajar ini tidaklah mudah. Ada banyak istilah baru, konsep teologi yang berbeda, dan tata cara ibadah yang harus dipelajari dengan tekun. Namun semangat Michael tidak pernah surut. Setiap malam ia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan berdialog dengan Ustadz Hamzah, yang kini menjadi mentor sekaligus sahabatnya dalam perjalanan ini. Michael juga harus menghadapi reaksi dari keluarga dan teman-temannya yang kebanyakan masih beragama Kristen. Bagi mereka yang tidak memahami keputusannya dan bahkan menganggapnya sebagai pengkhianatan, namun Michael tetap teguh dan sabar untuk menjelaskan bahwa pencariannya bukan untuk meninggalkan keyakinan, melainkan untuk menemukan kebenaran yang sejati. Di tengah pergulatan itu, Michael menemukan kekuatan baru dalam sholat dan doa-doa Islam. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa ketika berdiri di hadapan Allah, mengangkat tangan memohon ampun dan petunjuk. Sholat menjadi momen paling intim yang menguatkan imannya setiap hari. Tidak hanya soal ibadah, Michael juga mulai merasakan perubahan dalam pola pikir dan sikapnya. Ia belajar tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tulus, nilai-nilai yang dulu selalu ditekankan dalam Islam. Hal ini membuatnya semakin rendah hati dan terbuka dalam menjalani hidup. Namun perjalanan spiritual Michael bukan tanpa cobaan. Ia terkadang merasa kesepian, terutama ketika menghadapi komentar sidis atau bahkan penolakan dari beberapa orang terdekatnya. Ada kalanya rasa rindu akan masa lalu dan identitas lama datang menghantui, membuatnya meragukan keputusan yang diambil. Tetapi di saat-saat seperti itu, Michael kembali mengingat momen-momen dialog bersama Ustadz Hamzah ketika hatinya pertama kali disentuh oleh kebenaran Islam. Ia menyadari bahwa setiap jalan yang benar memang tidak pernah mudah dilalui, tapi buah dari kesabaran dan keteguhan hati adalah kebahagiaan yang sejati. Seiring waktu, Michael juga mulai aktif dalam komunitas muslim lokal. Ia membantu mengorganisasikan kegiatan keagamaan dan sosial, berusaha untuk membangun jembatan persaudaraan antar warga yang berbeda latar belakang. Ia merasa mendapatkan keluarga baru yang menerima dan mendukungnya sepenuh hati. Salah satu momen yang paling mengesankan baginya adalah ketika melihat jemaat lama yang dulunya ragu dan bimbang, kini mulai menemukan kedamaian dan harapan dalam Islam. Michael merasa bahagia bukan karena perubahan agama mereka, tapi karena mereka menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Michael memahami bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan yang terus berlangsung. Ia tidak pernah berhenti belajar dan mencari, karena baginya iman adalah cahaya yang terus menerangi jalan hidup, bukan sekedar label ataupun identitas semata. Di penghujung ini, Michael berdiri di sebuah taman kecil di dekat rumahnya. Ia menatap langit malam yang dipenuhi dengan bintang dan menghela napas dalam-dalam. Di dalam hati ia bersyukur atas perjalanan yang telah dilalui. Perjalanan yang penuh dengan ujian, tantangan, tapi juga penuh dengan berkah dan harapan. Michael tahu perjalanan ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus ia pelajari dan alami. Namun satu hal yang pasti, ia telah menemukan rumah bagi jiwanya. Dan itu adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Perjalanan spiritual Michael yang baru saja sebagai seorang muslim tidak hanya membawa kedamaian, tapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang menguji keteguhan imannya. Setelah meninggalkan peran sebagai pendeta dan memasuki dunia baru yang penuh dengan nilai dan keyakinan berbeda, Michael harus menghadapi kenyataan keras bahwa perubahan besar dalam hidupnya tidak mudah diterima oleh semua orang di sekitarnya. Salah satu tantangan paling nyata adalah menghadapi reaksi keluarga dan teman-temannya yang masih memegang teguh keyakinan Kristen. Ketika Michael pertama kali mengabarkan tentang keputusannya untuk masuk Islam, ia merasakan campuran kekecewaan dan kekhawatiran yang mendalam. Mereka menganggapnya telah meninggalkan jati dirinya, bahkan ada yang menyebutnya pengkhianat. Kata-kata itu yang begitu menusuk hati Michael. Namun ia berusaha tetap sabar dan penuh dengan pengertian. Suatu hari, Michael bertemu dengan adiknya, Jonathan, yang dengan nada keras mengatakan, "Kau ini benar-benar hilang akal. Apa yang kau cari dalam Islam? Bukankah kita sudah punya jalan yang benar selama ini?" Michael menatap mata Jonathan,
mencoba menahan perasaan sakit yang menggelora. Jonathan, ini bukan soal meninggalkan, tapi tentang menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Aku ingin kau mengerti, aku bukan orang yang sama seperti dulu, tapi aku tetap kakakmu. Percakapan itu tidak mudah, namun Michael tahu bahwa perubahan dalam keyakinan memang memerlukan waktu bagi orang untuk menerimanya. Ia memilih untuk menunjukkan melalui tindakan dan sikapnya bahwa keimanan yang baru membawa kedamaian, bukan kekacauan. Selain itu, Michael juga menghadapi tantangan sosial di komunitas desa yang sebagian besar masih memegang tradisi Kristen. Ketika gereja Santo Jude berubah menjadi pusat komunitas Muslim, beberapa warga menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Ada yang menghindar, ada yang berbicara kasar, bahkan ada yang menyebarkan rumor buruk tentang Michael dan komunitas barunya. Namun Michael tidak menyerah. Ia mengajak anggota komunitas Muslim dan warga desa untuk berdialog secara terbuka dan damai. Ia percaya bahwa melalui komunikasi yang jujur dan penuh dengan hormat, perbedaan bisa diatasi dan saling pengertian dapat tercapai. Dalam satu pertemuan komunitas yang diadakan di pusat baru mereka, Michael berbicara dengan tulus. Kita semua berasal dari satu sumber, satu Tuhan yang sama. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk bermusuhan. Mari kita bangun jembatan persaudaraan, bukan tembok yang memisahkan. Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang yang hadir. Perlahan sikap saling menghormati kini mulai tumbuh. Michael merasa harapan untuk menciptakan harmoni di desa itu masih sangat mungkin untuk diwujudkan. Namun tantangan terbesar datang dari dalam diri Michael sendiri. Kadang-kadang keraguan dan perasaan rindu terhadap masa lalu menyelinap di benaknya. Ia mempertanyakan apakah keputusannya benar, apakah ia telah akan diterima sepenuhnya, dan apakah jalan ini akan memberinya kebahagiaan yang sejati. Di malam-malam yang sepi, Michael seringkali berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah. Ia mengingat kembali momen-momen ketika hatinya tersentuh oleh ajaran Islam dan dukungan yang ia dapat dari Ustadz Hamzah dan para mu'alaf lainnya. Pada satu titik, Michael merasa seolah-olah ia berdiri di persimpangan jalan, harus memilih antara menyerah pada keraguan atau melanjutkan perjuangan dengan penuh keyakinan. Ia memilih yang kedua. Dengan tekad yang diperbarui, Michael memperdalam ibadah dan terus belajar, meyakinkan dirinya bahwa iman bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Michael juga mulai aktif membantu komunitas Muslim di desa dengan berbagai kegiatan sosial, seperti mengorganisir pengajian untuk anak-anak dan program bantuan bagi keluarga kurang mampu. Kegiatan ini tidak hanya membuatnya merasa berguna, tapi juga memperkuat ikatan persaudaraan antar anggota komunitas. Seiring berjalannya waktu, Michael menyadari bahwa ujian dan tantangan adalah bagian penting dari perjalanan spiritual. Ia tidak lagi takut menghadapi kritik atau penolakan, karena ia percaya bahwa setiap cobaan yang dihadapi adalah cara Tuhan untuk menguatkan iman hambanya. Salah satu momen paling terjadi ketika Liam dan Sarah, dua anggota jemaat yang juga mu'alaf, mengunjungi Michael untuk berbagi pengalaman mereka. Mereka bercerita tentang bagaimana kehidupan mereka berubah, bagaimana mereka menemukan kedamaian dalam Islam, dan bagaimana mereka juga menghadapi tantangan yang serupa. Percakapan itu memberikan Michael semangat baru. Ia tahu bahwa perjalanan mereka bukan hanya soal dirinya, tapi tentang membangun komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam iman. Setelah melewati banyak pergulatan batin dan tantangan yang tidak terhitung, Michael kini mulai menemukan makna baru dalam komunitas Muslim yang kini menjadi rumah barunya. Transformasi spiritualnya kini bukan hanya soal keyakinan, melainkan juga soal hubungan yang tulus dengan sesama manusia yang membawanya ke dalam pengalaman spiritual dan kehidupan yang lebih dalam serta bermakna. Hari-hari Michael kini dipenuhi dengan aktivitas komunitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pusat komunitas Muslim yang dulunya adalah gereja, kini hidup dengan suasana, dengan suara tawa anak-anak yang belajar mengaji, suara tadarus Al-Quran yang menggema, dan pertemuan-pertemuan yang dipenuhi dengan kehangatan dan rasa persaudaraan. Michael menemukan sebuah keluarga baru yang menerima dan mendukungnya tanpa syarat. Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah saat Michael ikut serta dalam acara buka puasa bersama pada bulan Ramadan. Suasana yang sederhana tapi penuh dengan kebersamaan itu kini membuatnya tersentuh. Ia duduk bersama keluarga-keluarga Muslim di desa itu, berbagi makanan dan cerita, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Michael teringat pada masa lalu ketika ia sendiri merasa terasing dan penuh dengan keraguan. Kini ia merasakan sebuah kedamaian dan kebersamaan yang menguatkan. Di antara mereka, tidak ada perbedaan yang membatasi, hanya keinginan untuk saling membantu dan membahagiakan.
Bulan Ramadan juga mengajarkan Michael arti kesabaran dan pengendalian diri. Ia merasakan bagaimana menahan lapar dan dahaga selama seharian, bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang melatih jiwa agar semakin dekat dengan Tuhan. Setiap azan maghrib yang menggema seperti menandai kemenangan kecil yang menyentuh hatinya dan penuh dengan keberkahan. Michael juga mulai mengorganisasikan berbagai kegiatan sosial, seperti membantu warga desa yang membutuhkan, memberikan pelajaran agama untuk anak-anak, dan mendukung para perempuan dalam komunitas untuk belajar keterampilan baru. Kegiatan ini membuatnya semakin terpanggil untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Di balik semua itu, Michael juga terus belajar dan memperdalam ilmunya. Ia sering berdiskusi dengan Ustadz Hamzah dan sesama mu'alaf, saling bertukar pengalaman dan pemahaman. Proses ini telah memberinya wawasan baru dan menguatkan iman yang terus berkembang. Namun perjalanan ini bukan tanpa kesulitan. Michael tetap harus menghadapi keraguan yang kadang datang tiba-tiba, terutama ketika melihat bagaimana sebagian warga desa masih memandangnya dengan curiga atau bahkan permusuhan. Ada kalanya komentar pedas atau tatapan sinis membuatnya merasa kecil dan tidak diinginkan. Tetapi Michael belajar untuk tidak berlarut dalam perasaan itu. Ia percaya bahwa perubahan hati dan pikiran orang lain membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia memilih untuk menjawab kebencian dengan kasih sayang dan ketulusan, yakin bahwa kebaikan akan mengalahkan prasangka. Michael pun menemukan kekuatan yang baru dari doa dan ibadahnya. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, ia berdoa untuk meminta petunjuk dan keteguhan hati. Ia merasakan bagaimana iman yang tulus bisa menjadi perisai yang kuat untuk menghadapi segala cobaan. Suatu hari, Michael mendapatkan kunjungan dari seorang warga desa yang selama ini skeptis terhadap komunitas muslim. Dengan hati-hati, lelaki itu bertanya banyak hal tentang Islam dan kehidupan Michael. Percakapan itu berlangsung hangat dan penuh dengan rasa ingin tahu. Michael menyambutnya dengan ramah, menjelaskan nilai-nilai Islam yang ia pelajari tentang kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah hubungan baru yang penuh dengan pengertian dan menghormati perbedaan. Momen seperti itu membuat Michael semakin yakin bahwa transformasi yang ia alami bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang membangun jembatan persaudaraan di tengah keberagaman yang ada. Ia merasa bahwa inilah tujuan hidupnya sekarang, yaitu menyebarkan kasih dan kedamaian melalui teladan yang kerja nyata. Dalam komunitas barunya, Michael juga menemukan kesempatan untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan dan sosial. Ia mulai mengajar anak-anak mengaji dan memperkenalkan nilai-nilai moral yang universal, yang tidak hanya bersumber dari agama tapi juga pengalaman hidupnya sendiri. Melihat anak-anaknya tumbuh dengan penuh semangat belajar dan bertanya, Michael merasakan harapan yang besar untuk masa depan mereka. Ia percaya bahwa generasi muda adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Michael pun terus berupaya untuk memperkuat hubungan antar umat beragama di desa. Ia mengajak tokoh-tokoh agama lain untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari cara untuk saling memahami dan menghormati. Inisiatif ini mendapatkan respon positif dari sebagian besar warga yang mulai membuka hati untuk menerima perbedaan. Dengan segala usaha dan doa, Michael merasakan sebuah perubahan kecil tapi berarti di desa tersebut. Suasana yang dulu penuh dengan ketegangan kini mulai berubah menjadi lebih damai dan penuh dengan hormat. Michael yang duduk di sebuah masjid kecil memandangi wajah-wajah cerah anak-anak yang sedang belajar mengaji. Di sana ia menemukan makna baru dari kehidupan, bukan karena sekadar tentang agama, tapi tentang kebersamaan, cinta, dan harapan. Michael tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun ia siap untuk melangkah maju dengan keyakinan dan hati yang penuh. Meskipun Michael telah menemukan kedamaian dan makna baru dalam komunitas Islam yang kini menjadi rumahnya, bayang-bayang masa lalu terus menghantui pikirannya. Perjalanan spiritualnya yang dramatis meninggalkan luka dan kenangan yang tidak mudah dilupakan. Setiap langkah maju selalu dibayangi oleh keraguan dan ingatan tentang siapa dia dulu dan bagaimana hidupnya berubah secara drastis. Sore itu, Michael duduk sendirian di bangku taman dekat rumahnya. Angin dingin berhembus pelan, mengiringi pikiran-pikiran yang berputar tanpa henti. Ia teringat akan masa-masa ketika ia masih menjadi pendeta gereja Santo Jude, saat suara jemaat yang bernyanyi dan doa-doa yang bergema memenuhi ruang hatinya. Kenangan itu begitu hidup, seolah-olah baru terjadi kemarin. Namun di balik kenangan itu ada perasaan getir yang tidak terucapkan. Ia ingat pertanyaan Liam yang mengguncang fondasi imannya dan bagaimana pertemuan dengan Ustadz Hamzah membuka mata serta hatinya ke dimensi baru yang selama ini tidak pernah ia bayangkan.
Pergulatan batin itu meninggalkan luka yang mendalam, sebuah perpisahan dengan masa lalu yang bukan sekedar fisik tapi juga emosional dan spiritual. Michael menyadari bahwa perpisahan dengan iman lama bukanlah hal yang mudah. Ada rasa kehilangan yang membekas, kehilangan status, kehilangan komunitas yang selama ini menjadi keluarganya. Bahkan kehilangan bagian dari identitas dirinya sendiri. Kadang ia merasa seolah berdiri di tengah jurang, menatap masa lalu di satu sisi dan masa depan yang belum pasti di sisi lain. Di saat-saat seperti itu, Michael kerap bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar memilih jalan yang tepat? Apakah aku akan diterima sepenuhnya dalam komunitas yang baru ini? Dan bagaimana jika semua ini hanyalah ilusi? Namun, di balik semua keraguan itu, ada suara lembut yang terus menguatkan, yaitu keyakinan bahwa ia telah menemukan kebenaran yang sejati dan bahwa perjalanan ini adalah bagian dari rencananya. Ia ingat bagaimana doa-doa dan sholatnya selalu memberikan ketenangan dan bagaimana setiap hari ia merasa semakin dekat dengan Allah. Michael pun berusaha untuk menulis jurnal pribadi dengan tepat untuk menuangkan perasaan dan pergulatannya. Menulis telah menjadi terapi yang membantunya untuk memahami diri dan perjalanan yang ia jalani. Ia menulis tentang harapan, ketakutan, dan mimpi-mimpinya untuk masa depan. Dalam salah satu tulisannya, Michael menulis, "Aku belajar bahwa iman bukan sekedar pengakuan, tapi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan liku. Aku harus belajar untuk berdamai dengan masa laluku, agar bisa melangkah dengan ringan menuju masa depan yang penuh dengan harapan." Namun bukan hanya Michael yang bergulat dengan masa lalu, komunitas baru yang ia bina juga memiliki cerita mereka masing-masing tentang pengorbanan dan perubahan besar. Banyak dari mereka yang juga mengalami penolakan dan kesulitan dari keluarga serta masyarakat sekitar. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan komunitas, seorang wanita bernama Sarah telah membuka diri tentang perjuangannya. Ia bercerita tentang bagaimana keluarganya memutuskan hubungan dengannya setelah ia memutuskan menjadi mu'alaf. Cerita ini membuat Michael dan anggota komunitas lainnya terharu. Mereka saling menguatkan, menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kekuatan komunitas itu menjadi sumber energi yang tidak ternilai bagi Michael. Ia menyadari bahwa meskipun bayang-bayang masa lalu datang menghantuinya, dukungan dari sesama membuat beban itu terasa lebih ringan. Mereka saling menguatkan dengan doa, kata-kata penyemangat, dan kehadiran yang tulus. Michael juga membuka dirinya untuk berdialog dengan mantan jemaat dan teman-teman lamanya. Ia ingin membangun jembatan yang mungkin selama ini terputus. Meskipun itu tidak mudah, beberapa dari mereka mulai memahami perubahan yang dialaminya. Dan bahkan ada yang mulai bertanya tentang Islam. Dalam sebuah pertemuan kecil dengan Liam, yang dulunya menjadi pemicu keraguannya, Michael merasa ada titik terang. Mereka berbicara dari hati ke hati, bagaimana berbagi pengalaman dan pemahaman yang membuat keduanya semakin dewasa dan memandang keyakinan dan hidup. Michael merasa bahwa proses berdamai dengan masa lalu bukan berarti merupakan atau mengingkari, tapi menerima semua dengan yang pernah terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup dan membentuk dirinya saat ini. Michael yang menatap langit malam merasa damai meskipun bayang-bayang masa lalu masih ada. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia siap untuk melanjutkan dengan keyakinan dan hati yang terbuka, membawa pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Setelah melewati bayang-bayang masa lalu dan pergulatan batin yang berat, Michael mulai merasakan tanda-tanda perubahan yang nyata dalam kehidupannya dan di sekitar komunitas barunya. Jejak-jejak kebaikan yang dia tanam kini mulai berubah, dan perlahan namun pasti, keberadaan komunitas muslim di desa itu kini mulai diterima oleh lebih banyak orang, bahkan oleh mereka yang dulunya skeptis atau menentang. Pagi itu, Michael berdiri di halaman pusat komunitas muslim, menatap matahari yang baru saja muncul. Hatinya terasa ringan dan penuh dengan harapan. Ia baru saja menyelesaikan pengorganisasian sebuah acara sosial yang akan melibatkan warga dari berbagai latar belakang. Acara tersebut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan membangun jembatan bersama di tengah keberagaman. Kegiatan sosial seperti pembagian sembako, penyuluhan kesehatan, dan kelas bahasa Inggris untuk warga non-muslim yang ingin belajar kini mulai menjadi rutinitas yang rutin diadakan. Michael percaya bahwa kebaikan yang nyata adalah cara terbaik untuk mengikis prasangka dan membuka hati orang-orang. Ia ingin membuktikan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dicurigai, melainkan agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Dalam perjalanan membangun komunitas yang inklusif ini, Michael bertemu dengan banyak orang baru yang membuka pikirannya akan luasnya keberagaman kehidupan. Ia mengenal Sarah, seorang ibu tunggal yang semulanya ragu-ragu namun kini menjadi sukarelawan aktif di pusat komunitas.
ada juga Pak Herman, seorang petani yang awalnya sinis terhadap keberadaan komunitas muslim, namun akhirnya ikut membantu distribusi bantuan sembako dengan senang hati. Michael merasakan sebuah perubahan kecil tapi sangat berarti, yaitu senyum dan sapaan hangat yang mulai menggantikan tatapan curiga dan ucapan sinis. Lambat laun, desa yang dulunya penuh dengan ketegangan kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih harmonis dan penuh dengan harapan. Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa usaha keras. Michael harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kendala logistik hingga ketidakpastian sumber dana. Ia pun harus belajar menjadi pemimpin yang sabar dan bijaksana. Namun, mengatur berbagai kepentingan dan menjaga semangat komunitas tetap menyala. Dalam sebuah rapat komunitas, Michael mengingatkan semua orang bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan liku. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi pijakan yang kuat untuk masa depan kita bersama. Semangat kebersamaan yang dibangun Michael juga menarik perhatian media lokal. Suatu ketika, wartawan datang ke pusat komunitas untuk melakukan liputan tentang perubahan positif di desa itu. Michael merasa bangga sekaligus gugup saat diwawancara. Namun, ia menyampaikan pesan yang tulus bahwa keberagaman adalah kekuatan, yang bahwa Islam mengajarkan kasih sayang serta pengertian antar sesama. Liputan media ini memberikan dorongan moral yang besar bagi komunitas. Banyak warga yang sebelumnya menutup diri kini mulai mendatangi pusat komunitas, ingin mengenal lebih jauh tentang kegiatan dan nilai-nilai yang diusung. Selain itu, Michael juga aktif mengadakan dialog antar agama secara rutin. Ia mengundang pemuka agama lain seperti pendeta, pastor, dan biksu untuk duduk bersama dalam suasana yang penuh hormat dan saling pengertian. Diskusi-diskusi ini telah membuka wawasan banyak pihak dan membangun rasa saling percaya yang semakin kuat. Dalam salah satu pertemuan, pendeta Richard, yang dulu menjadi mentor Michael, hadir sebagai tamu undangan. Pertemuan itu langsung hangat dan penuh dengan emosi. Richard mengaku bahwa meskipun sulit menerima perubahan Michael, ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Ia juga menyadari bahwa meskipun berbeda keyakinan, rasa hormat dan kasih sayang bisa menjadi jembatan untuk tetap bersatu. Di tengah berbagai perubahan positif itu, Michael juga terus berupaya memperbaiki dirinya sendiri. Ia semakin rajin membaca, belajar bahasa Arab, dan mendalami tafsir Al-Quran agar dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Proses belajar ini memberinya rasa syukur yang mendalam dan menguatkan keimanannya. Dalam renungan di malam hari, Michael merenung tentang betapa berartinya perjalanan hidup yang telah ia lalui. Ia sadar bahwa keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani setiap langkah adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang dialami Michael dan komunitas barunya kini mulai menarik perhatian yang lebih luas. Tidak hanya dari orang-orang yang menerima, tapi juga dari pihak-pihak yang menentang. Ujian terberat pun datang menghampiri, menguji keteguhan hati dan komitmen Michael untuk terus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Suatu pagi yang cerah, berita tentang konferensi massal di desa kecil itu menyebar ke berbagai kalangan. Beberapa media nasional kini mulai meliput cerita tersebut dengan berbagai sudut pandang. Ada yang mengangkat kisah Michael sebagai inspirasi, namun tidak sedikit pula yang mengkritik dan mempertanyakan motifnya. Selain tekanan dari luar, Michael juga merasakan ketegangan dalam komunitas sendiri. Tidak semua anggota merasa nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba sebesar itu. Ada yang takut perubahan ini akan membawa konflik atau bahkan kekerasan. Kekhawatiran tersebut kini membuat beberapa orang mulai ragu dan mempertanyakan apakah langkah yang diambil kini sudah benar. Michael tahu ini saatnya untuk berdiri tegak dan menunjukkan bahwa keyakinan dan niat baik bukanlah hanya kata-kata kosong. Ia mengumpulkan seluruh anggota komunitas untuk berdiskusi dan berbagi perasaan. Dalam pertemuan itu, Michael berbicara dengan penuh kejujuran. Kita telah melalui banyak hal bersama. Ujian ini bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk memperkuat iman dan persaudaraan kita. Jangan biarkan ketakutan atau prasangka memecah belah kita. Kita harus tetap bersatu dan saling mendukung, katanya. Mendengar kata-kata Michael, banyak yang terharu dan merasa terinspirasi. Mereka mulai menyadari bahwa ujian ini memang justru menjadi kesempatan untuk membuktikan kekuatan komunitas dan ketulusan mereka. Namun ujian tidak datang berhenti hanya pada tekanan psikologis. Pada suatu malam, pusat komunitas diserang oleh kelompok orang yang tidak setuju dengan perbedaan mereka. Kaca-kaca jendela pecah dan cat dinding yang sebelumnya bersih penuh dengan coretan provokatif. Suasana mencekam menyelimuti pagi hari berikutnya. Michael dan anggota komunitas segera berkumpul untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan. Meskipun hati mereka terluka,
Mereka tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, Michael mengajak semua untuk berdoa dan memohon ketenangan hati. Michael juga mulai memperkuat hubungan dengan tokoh masyarakat dan aparat keamanan setempat. Ia berdialog dengan kepala desa dan polisi, menjelaskan bahwa komunitasnya berkomitmen untuk hidup damai dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Upaya ini sedikit banyak meredakan ketegangan dan menumbuhkan saling rasa percaya. Beberapa warga yang sebelumnya menentang kini mulai membuka hati dan melihat perubahan dari dekat. Mereka menyadari bahwa komunitas muslim di desa ini bukan ancaman, melainkan bagian dari keberagaman yang harus dihargai. Di tengah ujian yang berat itu, Michael pribadi juga menghadapi pergulatan batin. Ia terkadang merasa lelah dan ragu, mempertanyakan apakah ia mampu untuk memimpin komunitas ini sampai akhir. Namun setiap kali keraguan datang, ia kembali pada doa dan merenung di masjid kecil yang menjadi tempatnya menenangkan diri. Dalam doa-doanya, Michael menemukan ketenangan dan kekuatan baru. Ia ingat kembali alasan mengapa ia memilih jalan ini dan bagaimana kebaikan yang telah mereka lakukan telah membawa perubahan nyata di desa tersebut. Tidak hanya doa, Michael juga banyak membaca kisah-kisah tokoh yang menghadapi ujian besar dalam hidup mereka. Kisah-kisah para nabi dan pemimpin spiritual yang tetap teguh meskipun dihina dan dicemooh memberinya inspirasi untuk terus maju. Suatu malam setelah sholat malam, Michael duduk termenung. Ia merasa damai dan dalam, seolah ada cahaya yang menerangi jalannya meskipun di tengah kegelapan. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk generasi yang akan datang, agar mereka bisa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Langit sore di desa itu membentang dengan warna jingga keemasan yang menenangkan. Di balik keindahan alam, suasana hati Michael pun mulai mereda setelah masa-masa penuh tekanan dan ujian yang tidak kunjung habis. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup dan komunitasnya bukan hanya keteguhan iman, melainkan juga kemampuan untuk memaafkan dan berdamai, bukan hanya dengan orang lain tapi juga dengan diri sendiri. Beberapa minggu setelah serangan ke pusat komunitas yang mengguncang semangat banyak orang, Michael mulai inisiatif baru. Ia mengajak anggota komunitas untuk membuka dialog rekonsiliasi dengan warga desa yang sebelumnya bersikap skeptis bahkan menentang keberadaan mereka. Ide ini tidak langsung disambut dengan antusias. Ada ketakutan dan luka lama yang masih membekas. Namun Michael yang meyakinkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk membangun masa depan yang damai. Dalam sebuah pertemuan di balai desa, Michael duduk berdampingan dengan beberapa tokoh masyarakat yang dulunya bersikap keras terhadapnya dan komunitasnya. Mulut mereka mungkin mengucapkan kata-kata yang dingin, tapi mata mereka menyimpan rasa penasaran yang sedikit harapan. Michael membuka pembicaraan dengan suara yang lembut namun tegas. Kita semua pernah terluka, pernah salah paham, bahkan merasa terancam. Tapi bukankah kita semua menginginkan tempat yang damai untuk keluarga dan anak-anak kita? Mari kita mulai dengan saling mendengarkan tanpa menghakimi. Suasana pun menjadi sunyi sejenak. Seorang lelaki tua yang mewakili kelompok warga menatap Michael dengan tatapan yang penuh dengan pertimbangan. Kita memang pernah merasa takut dan tidak mengerti, namun jika benar niat kalian baik, maka kami siap mendengarkan. Michael merasa hatinya menghangat. Itu adalah langkah pertama yang sangat berarti. Dalam beberapa bulan berikutnya, pertemuan-pertemuan dialog ini diadakan secara rutin. Setiap kali bertemu, para anggota komunitas muslim dan warga desa berbagi cerita, saling menjelaskan perspektif, dan perlahan mengikis ketegangan yang selama ini membayangi. Michael mengajak mereka untuk membaca ayat bersama-sama, yang mana menekankan kasih sayang dan pengampunan, tidak hanya dari Al-Quran, tetapi juga dari kitab-kitab agama lain yang dianut warga desa. Suatu kali dalam sesi dialog yang dihadiri banyak warga, seorang ibu bernama Margaret yang selama ini menjadi suara keras penentang komunitas muslim berbicara dengan nada rendah. Saya mengaku dulu saya kalah. Ketakutan saya membuat saya melihat kalian sebagai ancaman. Tapi setelah mendengar cerita dan melihat kerja nyata kalian, saya mulai paham. Saya ingin semua hidup berdampingan, bukan saling bermusuhan. Ucapan itu membuat suasana menjadi hening, lalu diikuti oleh tepuk tangan yang hangat. Michael tersenyum, merasakan harapan tumbuh di antara mereka. Michael juga belajar bahwa rekonsiliasi bukanlah proses yang instan. Ada saatnya kemarahan muncul kembali atau kata-kata yang tidak sengaja menyakiti. Tapi dengan kesabaran dan niat tulus, setiap luka bisa disembuhkan. Di sisi lain, Michael juga mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari selama ini ada perasaan bersalah yang tidak terucapkan karena meninggalkan gereja dan jemaat lamanya.
Ia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk berpindah agama dianggap sebagai pengkhianatan oleh orang-orang yang dulu ia sayangi. Namun dalam kesendirian malam, Michael merenung dan berdoa, meminta kekuatan untuk menerima perjalanan hidupnya apa adanya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari proses pencarian kebenaran dan kedamaian hati. Tidak ada penyesalan, tidak ada pelajaran dan pertumbuhan. Sebagai simbol rekonsiliasi, Michael mengusulkan acara Hari Persaudaraan di desa itu, sebuah festival kecil yang menggabungkan berbagai tradisi dan budaya, dari musik, makanan, hingga doa bersama lintas agama. Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga dan menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan perpecahan. Hari itu tiba, dengan semangat yang membara, warga dari berbagai latar belakang berkumpul di lapangan desa, tersenyum, berbagi makanan, dan bertukar cerita. Michael berdiri di tengah keramaian, melihat anak-anak bermain bersama tanpa memandang perbedaan. Perlahan tapi pasti, desa kecil itu berubah menjadi contoh nyata bagaimana pengampunan dan rekonsiliasi dapat membangun harmoni dalam masyarakat yang beragam. Michael yang memandangi langit malam usai festival, ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa dengan hati yang terbuka dan niat tulus, tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk dijebol. Pengampunan bukan hanya menyembuhkan luka, tapi juga membuka pintu untuk masa depan yang penuh dengan kedamaian. Waktu terus bergulir, membawa angin perubahan yang semakin terasa hangat menyapa desa kecil itu. Michael yang dulunya dikenal sebagai pendeta Kristen yang penuh keseimbangan dan kebimbangan, kini telah menjadi sosok yang dihormati sebagai pemimpin komunitas muslim yang penuh dengan dedikasi dan kasih sayang. Namun perjalanan spiritualnya tidaklah mulus. Cahaya baru yang mulai menerangi kehidupannya datang dengan tantangan dan pelajaran berharga yang mengubah dirinya jauh lebih dalam. Suatu sore saat matahari mulai meredupkan cahayanya di balik bukit, Michael duduk di ruang komunitas, membuka Al-Quran dengan hati yang tenang. Suasana hening mendukung renungannya yang dalam. Ia merenungkan ayat-ayat yang dibacanya dan betapa indahnya ajaran tentang rahmat, kasih sayang, dan harapan yang terkandung di dalamnya. Semua itu memberikan kekuatan yang selama ini ia cari. Namun kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya bayang-bayang keraguan dan kesepian datang menyapa, terutama ketika Michael mengenang masa lalu yang pernah ia tinggalkan. Ia terkadang bertanya dalam hati, apakah ia sudah benar menemukan jalan yang tepat? Dalam kesunyian itu, Michael mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Seorang wanita tua bernama Eleanor, yang dulunya adalah pilar gereja dan salah satu mualaf pertama di komunitas, datang mengunjunginya. Wajahnya yang penuh dengan keriput namun berseri-seri membawa kehangatan tersendiri. Keesokan harinya, Michael memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus di komunitas tersebut. Ia ingin berbagi kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana iman bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup. Ia mengundang warga desa, baik yang sudah menjadi bagian komunitas maupun yang masih ragu. Pertemuan itu dipenuhi dengan suasana hangat dan penuh perhatian. Michael berbicara dari hati, membagikan pengalamannya dalam menghadapi keraguan, pergulatan batin, dan bagaimana ajaran Islam kini membantunya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Cerita Michael pun menyentuh hati banyak orang. Beberapa dari mereka mulai membuka diri, mengajukan pertanyaan, dan bahkan mengungkapkan keinginan untuk lebih mengenal ajaran Islam. Michael merasa bahwa cahaya baru ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk komunitas yang sedang dibangunnya. Di tengah kebahagiaan tersebut, datang pula ujian lain yang tidak terduga. Seorang pemuda bernama Liam yang sempat menjadi salah satu tokoh utama dalam keraguan awal pendeta Michael, kembali menghadapi krisis iman yang berat. Ia datang kepada Michael, terlihat gelisah dan penuh dengan tanda tanya. Kemudian Michael mengajak Liam duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa perjalanan spiritual setiap orang memang berbeda dan penuh dengan liku. Michael berbagi pengalamannya, menguatkan Liam agar tidak takut mencari dan bertanya. Liam pun mulai menemukan ketenangan, dan dalam beberapa bulan ia kembali aktif dalam kegiatan komunitas, bahkan mulai memimpin beberapa program untuk membantu remaja lain yang mengalami pergulatan serupa. Perubahan positif itu membuat Michael semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang bermakna. Ia juga semakin yakin, memahami bahwa cahaya yang ia temukan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah perjalanan yang terus berkembang dan mengajak setiap orang untuk terus belajar dan bertumbuh. Michael yang berjalan menyusuri desa saat malam tiba, melihat bintang-bintang berkelip di langit. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang nyata di dalam hatinya, yakin bahwa cahaya baru itu bukan hanya untuknya, tapi untuk seluruh komunitas dan bahkan dunia di sekitarnya. Di desa kecil yang dulunya dikenal dengan gereja Santo Jude, kini suasana baru mulai terukir. Kehidupan yang sempat penuh dengan ketegangan kini berubah perlahan menjadi sebuah harmoni
yang mengagumkan. Di bawah kepemimpinan Michael, komunitas muslim yang tumbuh dari perjalanan spiritual yang penuh dengan liku ini berhasil membangun jembatan persaudaraan yang kokoh dengan warga sekitar, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Suatu pagi, udara dingin dan segar membelai pepohonan di sekitar desa. Michael duduk di ruang pertemuan pusat komunitas, mengamati aktivitas warga yang mulai menyiapkan acara besar yang akan berlangsung hari itu, Hari Persaudaraan, sebuah festival yang menjadi simbol dari perjalanan panjang mereka bersama. Acara ini bukan sekedar perayaan biasa, ia lahir dari niat untuk menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Michael memutuskan untuk mengajak seluruh warga desa, termasuk mereka yang masih memendam keraguan, untuk ikut ambil bagian. Pagi itu, lapangan desa dipenuhi dengan tanda-tanda warna-warni, dengan berbagai stand yang menampilkan makanan khas, kerajinan tangan, dan seni, serta budaya dari berbagai kelompok. Ada pameran kaligrafi Arab yang memukau, lalu stand yang menampilkan nyanyian rohani Kristen, serta musik tradisional Inggris yang menghangatkan suasana. Michael berjalan di antara kerumunan, tersenyum melihat anak-anak dari berbagai latar belakang bermain bersama tanpa sekat. Ia mendengar tawa mereka yang mengalun bebas, tanpa prasangka atau kebencian. Disitulah ia merasakan hasil dari perjuangan yang selama ini ditempuh, sebuah desa yang bisa hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling menghargai. Acara dibuka dengan doa bersama yang dipimpin secara bergantian oleh Michael dan pendeta setempat, yang dahulunya menjadi mentor sekaligus mengkritiknya, Richard. Momen itu menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Namun di balik gemuruh sukacita, Michael juga menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia tahu ada banyak tantangan yang menunggu, terutama bagaimana mempertahankan keharmonisan di tengah dunia yang kerap kali dipenuhi dengan konflik dan prasangka. Tapi hari ini, ia memilih untuk merayakan kemenangan kecil yang berarti. Dalam acara itu, Sarah dan Liam, dua sosok muda yang dulunya penuh keraguan, kini tampil sebagai pembicara. Mereka berbagi kisah bagaimana perjalanan iman dan pencarian makna kini telah mengubah hidup mereka. Cerita mereka juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Acara Hari Persaudaraan berlanjut dengan pertunjukan seni, tarian, dan pementasan drama yang menggambarkan perjalanan komunitas mereka. Semua penonton, tanpa memandang latar belakang, larut dalam kehangatan dan kebersamaan yang terpancar dari panggung. Malam hari ketika lampu-lampu mulai menyala dan suara musik semakin merdu, Michael duduk di sebuah sudut, menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Ia merenungkan bagaimana segala sesuatu telah berubah dari masa-masa yang penuh keraguan dan pergulatan menjadi sebuah perjalanan indah yang membawa kedamaian dan harapan. Michael tahu, di balik setiap langkah dan doa, ada kesabaran dan keyakinan yang kuat. Ia juga sadar bahwa keberhasilan ini bukan miliknya sendiri, melainkan hasil kerja keras seluruh komunitas dan dukungan warga sekitar.